Jadi intinya untuk menetaskan telur iguana itu dibutuhkan Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita mau bahas tentang inkubator teman-teman, karena banyak banget yang request tentang inkubator. Kita udah pernah bahas sih, tapi tahun ini kita akan mencoba eksperimen. Nah, dengan medianya teman-teman. Jadi kalau media yang biasanya itu adalah perlit atau vermiculit, yang putih-putih itu. Nah, sekarang tahun ini kita mau rubah pakai yang lebih alami teman-teman, yaitu tanah. Jadi ini pot yang berisikan tanah. Ini tanah biasa teman-teman. Nih, ini tanah biasa, bisa kalian lihat. Tuh, ini kita tanahnya juga ambil dari Zillaland. Jadi kalau kalian ngikutin vlog kita yang kemarin, nah itu kita ambilnya dari situ ya, dari Zillaland langsung. Di sekitar sarang itu kan ada tanah-tanahnya. Nah, kita ambil dari situ biar suhu nggak berubah juga. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah telur juga. Ini titipan teman sih sebenarnya. Nih, ada namanya tuh, Lucky 54 butir. Nah, ini aku lihat dulu ya. Ini baru kemarin dititipinya. Dan aku tanya-tanya sih, si indukan ini dia bertelurnya di tempat terbuka teman-teman, jadi nggak di tanah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini media juga nggak aku rubah-rubah dari sananya, pakai pasir itu ya. Nah, kalau dilihat sih hari pertama setelah diinkup ada beberapa yang, coba aku pegang dulu ya. Ini ada yang bagus, ada yang jelek sih. Nah, itu nanti akan kita eliminasi ya yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek nanti kita akan ambil, karena takutnya kalau misalnya jamur akan nular ke telur yang lain teman-teman. Jadi ini juga penting sih ada jarak di antara telur-telur yang lainnya, biar kalau ada satu yang kena jamur, yang lainnya nggak ketularan ya. Apa udah ada yang kena nih? Ini apanya? Oh, bukan. Nah, gitu. Nah, ada sedikit ilmu juga buat kalian yang nonton. Di sini kalau kalian lihat lebih dekat, tuh ada kayak merah-merah. Nah, itu adalah tanda bahwa telur iguana itu ada isinya ya teman-teman. Nah, tapi ini belum tentu juga walaupun ada isinya dia akan hidup. Jadi ini perlu kita tunggu sampai kurang lebih 3 hari. Nanti kalau udah sampai 3 hari dan telurnya masih dalam kondisi bagus, berarti fix ada isinya teman-teman. Nah, ini masih 1 hari setelah keluar dari indukan, jadinya ya kita masih tunggu dulu. Ini buat kalian yang tanya-tanya, ini adalah pakai ini ya, apa sih namanya, box plastik biasa. Ini pakai box plastik biasa, dan ini nggak dilubangin sama sekali. Ini nggak dilubangin sama sekali, jadi kedap. Tapi kita buka seminggu sekali teman-teman untuk pergantian udara di dalam. Nah, buat kalian yang tanya-tanya lagi tuh di bawah ada apa? Ini sebenarnya ada heat mat, tapi udah kita nggak pakai teman-teman. Karena ini aslinya dulu pakai listrik, tapi sekarang udah nggak pakai nih. Ini dulu ada termometernya dan lain-lain lah. Tapi karena nggak pakai listrik itu ternyata hasil presentasinya lebih gede. Dan nggak ribet juga, kalau mati listrik bisa drop juga, bisa bahaya untuk telur-telurnya. Jadi kita memutuskan nggak usah pakai listrik. Dan kebetulan juga suhu di sini pas ya, 27 sampai 30-an derajat Celcius teman-teman. Jadinya aman. Untuk kelembapan sendiri kita juga cuman kira-kira ya. Ini aku pakai botol diisi air. Tutupnya dibuka. Udah, ini ada 4 botol. Kalian sih butuh yang namanya termometer sama termohygro ya. Jadi untuk mengukur kelembaban si inkubator itu. Nah, nanti kalau kelembabannya udah pas 80%, kurang lebih 80 sampai 90%-an, itu berarti udah pas ya. Kalau di bawah itu berarti kurang lembab. Cara untuk melembabkannya ya ini, ditambahin ini. Ini aku kemarin udah ukur sih, udah 85% kelembabannya. Nah, yang ini baru sih.
Sebenarnya kita udah pernah inkup model gini, ditumpuk-tumpuk kayak gini, tapi medianya perlit teman-teman. Nah yang ini kita medianya pakai tanah. Kayaknya telurnya akan lebih sehat juga kalau pakai lebih alami, pakai tanah. Dan ini telurnya juga bagus-bagus nih. Oke, ini inkubator yang pertama. Kita sekarang ke inkubator yang kedua di sini. Nah, yang di sini nggak jauh beda nih, ada embun-embunnya ya, ada di dalam karena nih memang kedap udara. Nah, ini kita ada beberapa. Yang ini telur albino. Ini kita pakai media tanam yang tanpa pupuk ya, biar nggak panas. Nah, ini udah jalan kurang lebih seminggu. Ada beberapa yang memang gugur teman-teman. Nah, itu bukan karena salah medianya, memang salah telurnya nih. Misalnya yang ini ya. Yang ini udah kayaknya jelek dan akan segera dieliminasi. Yang ini masih oke, ini oke. Nah yang menarik lagi, telur albino ini yang aku amatin dari dulu, dari tahun lalu itu dia telurnya lebih lembek ya daripada telur-telur yang normal. Ini jelek nih. Ini jelek. Ini udah mulai ada laler, bahaya. Ini kenapa nggak aku tutup biar suhunya sama seperti yang ada di dalam kotak styrofoam ini ya. Kalau ditutup kan di dalam suhunya kan beda ya. Nah ini yang kedua. Ada kita pakai sama seperti ini, cuman beda tempat belinya. Media tanam juga teman-teman. Nah kalau media tanam itu dia kelebihannya apa ya, tanahnya tuh udah agak lembab kayak gini teman-teman. Nih jadi nggak kering banget, nggak basah banget, dan itu pas banget untuk netesin telur iguana. Nah oke, yang ini tanah seperti yang tadi ya persis, dan ini agak dalam sih aku kemarin tapi masukin satu. Agak cetek gimana ya. Nah ini pak, nih ini kondisi sih masih oke lah. Oke dah, biarin aja. Nanti takutnya mengganggu, aku tutup lagi. Ini tanah biasa ya. Sip. Jadi intinya untuk menetaskan telur iguana itu dibutuhkan faktor yang paling gede itu adalah fertilitas atau kesuburan si telur ya teman-teman. Nah jadi untuk menetaskan telur iguana itu yang penting, yang paling dibutuhkan itu adalah kondisi si telurnya sendiri teman-teman. Jadi tingkat fertilitas si telur ini bagus apa enggak. Jadi misalnya kalian punya telur yang sebagus apapun, itu kalau mau ditaruh di media apapun juga yang penting kelembapan dan suhu pas, itu dia akan menetas teman-teman. Tapi kalau kalian udah pakai perlit tapi telurnya jelek, itu mau medianya apapun, sesteril apapun juga akan mati itu telurnya teman-teman. Kayak ini ya, ini juga ini mati sini kayaknya. Kita tinggal dulu di situ. Sebenarnya udah pasti, yang penting telurnya sendiri itu bagus, nanti akan menetas juga teman-teman. Di sini ada media tanam juga, ini ada tanah. Oke, ini kenapa aku nggak tutup, karena sengaja biar bisa cek kondisi telurnya ya. Yang ini nggak apa-apa di dalam aja karena ini juga tanah kan, jadinya aman. Oke, masih ada satu lagi. Di sini ada telur, pokoknya di sini aja. Dada merah. Tuh. Nah, yang ini aku agak beda. Kita pakai Gex atau akuarium yang terbuat dari akrilik ya bahannya ini. Nah, itu kita udah inkup kura-kura dada merah dan ini lagi proses sih. Mungkin bentar lagi akan menetas teman-teman. Ini ada satu butir yang keluar. Oh, ini ada dua. Nah, ini aku medianya pakai pasir yang ada di bak kolam kura-kuranya. Jadi ya pokoknya persis sama yang ada di bak pasir di kolam kura-kura teman-teman. Jadi nggak aku rubah-rubah dan hasilnya nih hidup. Ini lihat, ada, kalau telur kura-kura itu ada calkingnya. Jadi di sini kelihatan nggak ya? Nah itu kelihatan kan? Di sini ada kayak putih-putih di bagian tengah. Nah itu nanti akan menyebar full sampai putih full semua baru menetas teman-teman. Kura-kura dada merah ada berapa butir ya? Aku lupa sih, udah 3 bulan yang lalu kurang lebih. Nah yang di sini telur gecko kemarin nggak sengaja netas. Aku coba buka ya. Sepertinya kok netas bertelur. Sepertinya gagal. Kemarin nih aku telat sih ngambilnya soalnya. Jadi geckonya nggak berhasil nih.
Jadi gekonya bertelur, tapi aku telat ngambilnya, jadinya udah 1 hari apa lebih dari sehari nggak aku ambil, jadi mungkin embrionya yang di dalam mati ya. Jadi gekonya next time lah bisa kalau bertelur lagi ya teman-teman. Oke, yang ini adalah cara untuk menetaskan telur reptil pakai Gex teman-teman. Tadi kita udah bahas macam-macam inkubator dan macam-macam media juga ya teman-teman. Jadi di sini ada yang pakai pasir, ada yang pakai media tanam, pakai styrofoam, ada yang pakai Gex. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau menetaskan telur reptil, ini belum aku tutup lagi. Ini kita buka lagi ya. Kalau kalian mau menetaskan telur reptil, itu kuncinya ada di telur itu sendiri teman-teman. Jadi tingkat fertilitas telur itu menentukan hampir 99%. Nah, sisanya itu adalah medianya. Jadi media yang perlu diperhatikan sih cuman suhu sama kelembaban. Kalau udah pas, dia pasti akan menetas teman-teman, apapun medianya ya. Oke, gitu dulu vlog kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang lagi inkub telur teman-teman. Yang ini albino nih, baru dikit, yang lain belum keluar telur-telurnya. Oke, dadah. Thank you yang udah nonton. Oh iya, ini telur-telur masih dikit karena memang ada yang belum bertelur. Dan yang kedua adalah waktu kita nyari telur-telurnya di sarang itu kan susah banget. Jadi biarin aja, biar di sarangnya di Zilalen sana, biar netes secara alami ya teman-teman. Jadi yang misalnya nggak ketemu, nggak kita ambil, yang ketemu kita ambil terus kita inkub di sini. Jadi cuman ada dikit nih, beberapa di sini. Jadi yang ya mudah-mudahan di sana telurnya pada sehat ya. Buktinya kemarin kita habis panen, itu juga satu sarang itu full telur dan itu bagus-bagus juga, dan tempatnya super aman banget teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ya 3 bulan lagi akan keluar baby iguana di Zilalen teman-teman. Sip.